Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya tanggal 23 Zulqa'dah. Ini artinya kita sudah berada di penghujung bulan suci yang pertama. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita insyaallah tentang Zulhijjah, ladang pahalamu. Ini kena sebentar lagi, kurang lebih sepekan, atau tepatnya mungkin Senin yang akan datang, kita sudah akan memasuki bulan suci yang kedua. Di dalam Islam ada 4 bulan suci yang Allah pilih dari 12 bulan yang ada. Dan ini bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah tentukan waktu. 12 bulan dalam setahun. Dan Allah pilih dari 12 bulan ini 4 yang diistimewakan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di Lauh Al-Mahfuz. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya suci. Ini adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dan perangilah orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa. 4 bulan suci yang dimaksud di dalam ayat ini dijelaskan dalam beberapa riwayat, di antaranya Bukhari, Ahmad dan Ibnu Abi Hatim. Dari sahabat mulia Abu Bakrah, bahwa yang dimaksud dalam penggalan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, As-sanah isna asyar syahr. Setahun terdiri dari 12 bulan.
Minha arba'atun hurum, 4 di antaranya suci. Thalathatum mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jamada wa Sya'ban. 4 di antaranya suci dari 12 bulan yang ada yang dimaksud ini. 3 bulan suci disebut secara berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena ada satu kabilah dulu di zaman Rasulullah SAW yang meyakini bahwa Rajab yang menjadi bagian dari 4 bulan suci itu yang terpisah dari 3 yang berurutan adalah Ramadan, yaitu kabilah Rabi'ah namanya. Mereka meyakini bahwa bulan suci yang keempat adalah yang berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Ini asal muasal kenapa Ramadan dibilang bulan suci. Sejatinya bukan bulan suci. Makanya Rasulullah sebutkan Rajab Rabi'ah. Ini Rajab yang benar. Rajab yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan suci yang dimaksud di dalam ayat ini. Bahkan kalau kita melihat tafsir Jalalain, punya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli, yang dikaji hampir di semua pesantren tradisional kita di Indonesia, ketika menafsirkan minha arba'atun hurum, mereka mengatakan yang dimaksud Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini tidak termasuk Ramadan di sana. Nah, dari 4 bulan ini, ada bulan yang tentu diistimewakan, yaitu Zulhijjah. Seluruh bulan suci adalah istimewa. Apa keistimewaannya? Bahwa seluruh amal yang kita lakukan di 4 bulan suci ini akan dilipat gandakan ganjarannya. Apakah itu maksiat? Dosanya akan dilipat gandakan, sebagaimana amal saleh juga dilipat gandakan pahalanya. Ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, kita tahu bahwa kezaliman terhadap diri kita, yaitu maksiat kepada Allah yang kita lakukan, adalah kezaliman terhadap diri kita. Itu dilarang kapanpun dan dimanapun. Iya Pak tidak? Ketika dikhususkan pelarangan pada bulan-bulan suci, ini ada sesuatu di baliknya. Kata beliau, karena maksiat itu dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, seluruh amal kita itu dilipat gandakan. Teristimewa di bulan Zulhijjah, wabil khusus di 13 hari pertama. Ini hari yang sangat istimewa. Bahkan karena keistimewaannya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan banyak amal padanya yang tidak Allah lakukan di bulan Zulqa'dah, tidak pula di bulan Muharram, tidak pula di bulan Rajab. Di bulan Zulqa'dah itu nyaris tidak ada perintah khusus. Makanya nyaris terlupakan. Bahkan dampaknya sebagian besar kaum muslimin menganggap bulan Zulqa'dah itu hari-hari biasa saja. Tak ada semangat beramal. Padahal ini adalah bulan istimewa. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Ramadan, bulannya lebih istimewa daripada bulan Ramadan. Sebab Zulqa'dah bulan suci, Ramadan bukan bulan suci. Begitu pula di bulan Muharram.
hanya ada dua perintah khusus, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Di bulan Rajab tidak ada ibadah khusus. Kata Imam Ibnu Rajab melalui penelitian beliau katakan bahwa tidak ada satupun hadis yang benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW terkait dengan keistimewaan ibadah khusus di bulan Rajab. Namun Rasulullah pernah mengisinya dan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan tentunya. Tetapi di bulan Zulhijjah, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 13, ini adalah hari yang sangat istimewa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan hari-hari ini. Di dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi waktu genap atau hari genap dan ganjil itu. Penafsiran terkait dengan ayat ini yang paling kuat kena didasari oleh hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa kata Rasulullah, "Innal ashra ashrudul hijjah wal witra yauma arafah wasyaf'a yauman nahar." Sesungguhnya yang dimaksud 10 hari pertama itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah, dan hari ganjil adalah hari Arafah, dan hari genap adalah hari Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Fajr. Ada yang menafsirkan waktu fajar secara umum. Ada yang mengatakan fajar ini fajar waktu 10 Zulhijjah. Kedua penafsiran ini tidaklah salah. Karena fajar 10 Zulhijjah bagian dari waktu fajar yang ada. Waktu fajar kita tahu itu sangat istimewa. Karenanya sholat subuh berjamaah sama dengan mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya di pagi hari itu. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ikhwan dan akhwat sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Wa layalin 'ashr. Dan demi malam yang 10. Ya kan? Demi malam yang 10 yang dimaksud di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Malamnya istimewa. Walaupun ulama tetap mengatakan bahwa malam yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Tapi dari malam-malam yang ada selain Lailatul Qadar adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau ada yang mengatakan itu adalah malam 10 hari pertama di bulan Muharram, adalah hadisnya tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Termasuk kemudian di siang harinya adalah hari yang sangat istimewa. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak riwayat Bukhari, ada Abu Dawud, Tirmidzi, Ad-Darimi, Ahmad, yang semua bermuat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berkata, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihin afdalu min hadhihi." Yani ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari yang ada suatu amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal, lebih istimewa daripada yang dilakukan pada hari-hari ini yang dimaksud adalah ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketika sahabat berkata kepada beliau,
Qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidakkah jihad itu lebih istimewa dari amal tersebut? Beliau katakan walal jihad, jihad pun tidak lebih istimewa. Illa rajulun kharaja binafsi wa malih wa lam yarji' min dalika bi syai', kecuali seorang yang pada hari itu keluar dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak pulang dengan jiwa dan hartanya. Artinya dia infakkan seluruh hartanya, lalu ikut ambil bagian dalam jihad yang terjadi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, lalu dia mati syahid, baru amal ini lebih istimewa daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini mengisyaratkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat istimewa dari hari-hari yang ada. Dari 12 bulan yang ada, paling istimewa 4 bulan. Dari 4 bulan ini yang paling istimewa adalah Zulhijjah. Dari Zulhijjah ini yang paling istimewa adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Saya lebih cenderung 10 hari yang dimaksud ini sampai tanggal 13 itu. Sebab ada hadis Nabi SAW, kalau kita padukan antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Nasa'i dari Ummu Salamah, beliau pernah bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyah yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaklimanna dhufran." Ini riwayat Muslim sampai di sini. Ada tambah redaksi di dalam Nasa'i, hatta yudhhiya. Sampai dia apabila 10 hari pertama itu Zulhijjah sudah masuk, seorang di antara kalian memiliki hewan korban yang ingin dikorbankan, maka jangan sekali-kali memotong rambut dan memotong kuku sampai hewan itu disembelih. Dan kita tahu bahwa akhir penyembelihan hewan korban itu kapan? Tanggal 13. Ini memungkinkan dipahami bahwa Ayyamul Ashar, hari-hari yang termasuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya, karenanya Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, yaitu penggalan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Had ayat 28, beliau mengatakan ialah hari-hari belasan. Hari-hari belasan, artinya 1 sampai tanggal 13, kira-kira seperti itu. Ini adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan dari 10 hari ini ada hari yang diistimewakan lagi, yaitu hari Arafah dan tanggal 10 Zulhijjah. Dari 10 Zulhijjah yang disebutkan lagi adalah waktu fajarnya. Karena Allah itu ketika bersumpah dengan makhluknya, di antaranya adalah waktu fajar, 10 malam, kemudian waktu ganjil dan genap tanggal 9 dan 10, ini menunjukkan hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Makanya kita dilarang bersumpah kecuali dengan Allah. Karena dalam sumpah itu ada pengagungan, ya kan? Ada peninggian nilai. Makanya kita dilarang bersumpah kecuali dengan Allah, karena tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tetapi Allah boleh bersumpah dengan makhluk ciptaannya, karena itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengagungkannya, ini berarti ada keistimewaan, ya kan? Pada waktu-waktu yang dengannya Allah bersumpah. Lalu apa yang bisa kita amalkan? Saya akan urut dari tanggal yang bisa dilakukan dari tanggal 1. Dan saya yakin ini semua orang bisa melakukannya. Ya kan? Yang pertama adalah puasa sunnah. Salah seorang istri Nabi SAW yang kemudian namanya itu disebut Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, karena Nabi SAW yasum tis'adil hijjah wa yawma ashura
wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awwal asnaini wal khamis min kulli syahr. Seingat saya ini riwayat Nasai dan yang lainnya. Ada Nabi SAW puasa 9 hari Zulhijjah. Kemudian puasa Asyura. Dan puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa Senin dan Kamis di awal bulan. Jadi Rasulullah paling suka Senin Kamisnya di awal bulan. Ya sekali boleh, sebulan tidak ada masalah. Ya, tapi yang paling sering di awal bulan, Senin dan Kamis di awal bulan. Ini berarti kita boleh puasa ya kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari yang menafikan puasanya Rasulullah di bulan Zulhijjah secara keseluruhan? Beliau mengatakan, lam ara Rasulullah sallam yasumu Dzulhijjah qad. Aku enggak pernah melihat Rasulullah puasa di bulan Dzulhijjah sama sekali. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya kan, mengatakan apabila ada seorang sahabat, ini bicara umum ya, yang menetapkan bahwa Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan, kemudian ada sahabat yang lain menafikannya, maka yang menetapkan itu lebih diunggulkan, lebih didahulukan. Lalu muncul kaedahnya al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan perbuatan Rasulullah SAW lebih diunggulkan dari yang menafikan. Apalagi di keduanya sama-sama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa arti pernyataan Aisyah radhiyallahu anha? Arti pernyataan Aisyah ini menafikan bukan puasa secara mutlak, tetapi menafikan rutinitasnya. Sebab banyak Aisyah radhiyallahu anha seperti terkait dengan kasus sholat duha misalkan, beliau mengatakan lam ma ra'aitu Rasulullah sallallahu yusalli duha qad, aku enggak pernah melihat Rasulullah salat duha sama sekali. Wa inni la usalliha, dan aku ingin melakukannya. Lalu beliau katakan, karena biasanya Rasulullah meninggalkan sesuatu itu karena khawatir dianggap wajib. Beliau menafikan sholat duhanya, tapi beliau ingin melakukannya. Ini menafikan rutinitasnya. Walaupun yang sahih kemudian, karena ada riwayat pesan Rasulullah pada dua sahabat mulia Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri terkait dengan anjuran sholat duha, boleh kita merutinkan sholat duha sesekali hanya ditinggalkan. Karena Rasulullah meninggalkan rutinitas duha itu karena takut dianggap wajib. Nah dengan demikian berarti boleh sesekali kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yaitu mengucapkan apa? Tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad terkait dengan ini. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Boleh kita takbiran, ya kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Baru kemudian nanti ada takbiran muqayyad sejak tanggal 10 pagi, subuh, ba'da subuh, baru kemudian berakhir kapan? Asar tanggal 13, setiap habis sholat 5 waktu. Nah ini bisa kita lakukan. Baik di saat kita sedang bekerja, kan itu tidak mengganggu kerjaan kita. Hanya saja barangkali jangan dinyaringkan, takut mengganggu orang yang di sekitar kita. Ini amal ringan, namun ini lebih besar daripada jihad fisabilillah itu. Kecuali jihadnya dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, ini bagi antum yang punya kelebihan harta. Pastikan sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah, hewan korban itu sudah kita miliki penuh. Kalau antum sekarang baru DP, lunasin tuh. Biar apa? Antum menjadi milik antum itu. Apa yang kita inginkan dari sini?
agar ketika masuk tanggal 1, argo pahala yang lebih istimewa dari jihad itu kita dapatkan. Dari mana? Dari ketaatan kita tidak melanggar larangan mencukur rambut dan memotong kuku karena keinginan kita ingin berkorban. Sering ditanya, apa Ustadz hubungan antara saya mau berkorban dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku? Sekilas memang tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita paham makna takwa, makna amal saleh, ya kan? Takwa itu kan menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Amal saleh itu bentuknya bisa menjalankan perintah, bisa menghindari larangan. Ketika kita karena mau berkorban, tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut kita, di saat itu kita mendapatkan pahala 1 kali 24 jam, minimal sampai setelah sholat Id, itu harga pahala yang lebih besar dari jihad itu kita dapatkan. Amal yang sepele, ya apa tidak? Bahkan terkadang jadi guyonan, nggak ada kerjaan, masa kita mau korban aja, motong kuku aja nggak boleh. Ini adalah masalah ketaatan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kuku yang di luar Zulhijjah nggak ada artinya, menjadi bernilai. Di saat itu kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula rambut. Rambut dipotong kapan saja kan boleh. Ya apa tidak? Tapi ketika ada larangan dan kita mentaatinya, disitulah argo pahala yang lebih istimewa dari jihad itu kita dapatkan. Ini yang bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau pemotongan tadi bisa sampai tanggal 13 itu. Ya kan? Sampai hewan itu disembelih. Ini yang ibadah khusus diperintahkan untuk dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu kemudian masuk ke tanggal 9. Ini saya bicara dalam konteks kita keindonesiaan. Kalau yang jemaah haji tanggal 8, ya kan? Dia sudah mulai ihlal haji. Ya kan? Dia harus beranjak ke Mina, tarwiyah itu. Walaupun umumnya orang kita Indonesia itu langsung tancap ke Arafah itu. Karena dianggap ini sunnah, ya ini sunnah. Tapi kalau antum tahu pahalanya, Masya Allah luar biasa. Tapi Alhamdulillah, ya kita masih melakukan itu setiap tahun. Sebetulnya masih bisa dilakukan. Saya tidak tahu alasannya kenapa tanggal 8 itu dipangkas sehingga langsung menuju ke Arafah. Padahal bisa dilakukan itu. Bahkan tendanya pun disiapkan sebenarnya. Nah kita tidak ada ibadah khusus. Adapun hadis anjuran puasa tanggal 8 dan 9 itu tidak benar berisbatan kepada Rasulullah SAW. Nah kita di hari Arafah, ya kan, dianjurkan untuk puasa Arafah. Ini hari yang sangat istimewa. Kalau orang yang sedang di Arafah itu mustajab doa karena kondisinya dan waktunya, kita mustajab doa karena kita puasa. Dan puasa ini multi pahala, Masya Allah. Puasa ini luar biasa, tidak ada amal yang lebih besar daripada pahala puasa. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Faqala azza wa jal illa siyam wa ana ajzibi. Semua perbuatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya kecuali puasa. Itu milikku, aku akan berikan pahala dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, seluruh amal anak Adam itu ditentukan nominal pahalanya. Kisaran 1 sampai 700 kali lipat. Ya kan? Yang 700 kali lipat itu sedekah. Kalau antum melakukan sedekah, pahala normalnya 700.
Ya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah di ayat 216 ya. Ya kan? 700 kali lipat dan bisa lebih dari 700. Kapan itu? Kalau kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nanti kita singgung sedikit insyaallah taala. Kecuali puasa. Lalu beliau mencoba mencari tahu kenapa puasa begitu istimewa. Tidak dibatasi pahalanya dengan nominal tertentu. Kata beliau, karena puasa itu adalah kesabaran. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala penggalan ayat 10 dari surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi puasa ini luar biasa. Ya kan? Baik puasa sunnah apalagi puasa wajib, pahalanya sangat besar. Nah di samping itu ada pahala khusus yang Allah siapkan untuk orang yang puasa Arafah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, apa kata beliau? Ahtasibu ala Allah ayyukaffir as-sanal madiyah wal mustaqbalah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Arafah itu sebagai pelebur dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Saya yakin semua kita penuh dengan dosa. Baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, besar maupun kecil. Saatnya kita yang tidak mendapatkan kesempatan tahun ini untuk berada di padang Arafah, yang di padang Arafah, ya kan? Mereka dengan istighfar, mereka dengan minta ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka. Kita, ya kan? Bisa mendapatkan hal yang sama, ya kan? Bisa melalui apa? Amal saleh yang kita lakukan di antaranya puasa tersebut, yaitu puasa Arafah ini. Setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Dan upayakan di momen-momen puasa itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu adalah mustajab doa. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, ada Baihaqi. Rasulullah pernah mengatakan, "Thalasu da'watin mustajabat." 3 doa yang terkabulkan. Yang Rasulullah sebutkan pertama kali da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang sabar. Wabil khusus bagi kita yang sedang puasa, pada saat jelang berbuka puasa itu momen di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendengar rintihan, ya kan, keluh kesah kita. Apa yang kita minta Allah kabulkan. Apalagi kalau di 10 hari di bulan Ramadan ini, di 10 hari bulan Zulhijjah ini kita padatkan dengan amal-amal saleh, amal-amal sunnah di samping yang wajib, maka itu akan memberikan nilai plus bagi kita. Kondisi kita itu akan menjadi mustajab doa karenanya. Ya sebagaimana hadis qudsi dalam riwayat Imam Bukhari, dalam penggalan hadis panjang, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi bihima fa idza sa'alani la u'tiyanna wa idza ista'adani la u'idanna." Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, sampai aku jatuh cinta padanya. Oleh karenanya sunnahnya kita, kalau mengamalkan suatu amal yang sunnah, dawamkan padanya sampai Allah jatuh cinta pada kita. Dan inilah tradisi Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan dawama alaihi wa in qal." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan suatu amal, beliau dawamkan, lakukan secara kontinu, meskipun peluang amal itu sedikit. Kenapa? Karena Allah akan jatuh cinta pada orang yang mendawamkan amal sunnah di samping yang wajib itu. Bukankah sahabat mulia Bilal bin Rabah masuk surga sebab sholat 2 rakaat setelah wudu? Atau 2 rakaat yang sering beliau lakukan habis sholat, habis adzan?
atau beliau merutinkan wudhu setiap kali batal, beliau berwudhu lagi. Sebagaimana riwayat Tirmidzi sahabat mulia Abu Buraidah, suatu pagi Bilal dipanggil oleh Rasulullah SAW, asbahan Nabi SAW pada Bilal. Kemudian beliau bertanya, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan amal apa kau mendului aku di surga? Pak ini dakhaltul jannatal barat, tadi malam aku masuk surga, kata Rasulullah. Pasami itu khosnaka amami, aku dengar bunyi terompahmu berada di hadapku di surga. Jawaban sahabat mulia Bilal apa? Ma'adzantu qattun illa wa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun illa wa tawadda'tu. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengumandangkan adzan kecuali setelah itu aku salat 2 rakaat. Dan aku tidak pernah kemudian berhadas kecuali setelah itu aku wudu lagi. Kalau versinya Imam Bukhari, riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah, jawaban sahabat mulia Bilal ketika ditanya, kata beliau, ma amiltu amalan arja indi min annani lam atatahhar tahuran fi sa'atin minal laili aw nahar illa wa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Aku tidak pernah melakukan suatu amal yang paling aku harapkan daripada aku bersuci siang maupun malam, dan aku gunakan bersuci ini untuk melakukan salat yang ditetapkan Allah untukku. Di antaranya salat syukur wudu yang sebagaimana kita ketahui. Mendawamkan amal yang sangat ringan, ya kan? Menyebabkan Allah jatuh cinta, membuat beliau masuk surga. Kita dengar cerita sahabat yang rajin membaca Qul Huwallahu Ahad setiap kali menjadi imam, sampai imam makmum yang di belakangnya bosan. Qul Huwallahu Ahad lagi, Qul Huwallahu Ahad. Bukan tidak hafal ayat yang lain. Mungkin kalau di kita kan memang nggak ada hafalan selain Al-Ikhlas gitu kan. Ketika dilaporkan Rasulullah dan Rasulullah minta cari tahu kenapa sebabnya ini. Ternyata kena cintanya kepada Al-Ikhlas itu, kena menceritakan tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala di situ. Apa kata Rasulullah SAW? Cintanya dengan Al-Ikhlas itu yang membuatkan dia apa? Masuk surga. Amal kecil dalam pandangan orang, tetapi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Indikasi cintanya Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza ahbabtu, kalau aku cintai dia, kalau aku jatuh cinta padanya, maka pendengaran yang dengannya pendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata ulama, maksud dari hadis ini, orang ini akan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam ketaatan, sehingga pendengaran, pandangan mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini, kalau antum pada saat ini adalah orang yang cenderung melakukan ketaatan, sulit kemudian untuk melakukan kemaksiatan, walaupun yang ngajak itu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, mungkin atasan kita, kita bisa mengambil sikap untuk tidak melakukannya. Ini tanda kalau Allah cinta sama kita itu. Ini buah hasil kesalehan kita. Bukan hanya itu yang terkait dengan bahasan kita. Fa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepada Allah, pasti aku akan kabulkan. Ini artinya kondisi kita itu mustajab doa karena kesalehan. Maka salah satu dari 3 tawasul syar'i yang disyariatkan Nabi Islam, di samping tawasul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan, yang ketiga tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Siapa dia? Apakah yang harus punya pesantren? Tidak. Apakah harus keturunan orang tertentu? Tidak. Mungkin itu kawan kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin atasan kita, mungkin bawahan kita. Mungkin bukan siapa-siapa, tetapi dia orang saleh, gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib dengan akidah yang benar. Lihat orang ini, ketika ketemu dengan mereka, minta doakan kebaikan buat kita. Karena doanya makbul itu mustajab bukan hanya untuk dirinya, tapi juga buat orang yang minta doakan kebaikan padanya. Kalau dia minta perlindungan, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Sebagaimana Allah pernah berikan para sahabat. Ada kemudian tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlan, di saat kemudian dilempar ke bara api karena tidak mau mengakui kenabian seorang Al-Aswad Al-Ansi, dia minta perlindungan kepada Allah. Api tidak menyentuh, jangankan badan, pakaian pun tidak terbakar. Allah kalbukan itu. Ketika berita ini sampai kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Maha suci Allah
yang telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di saat dibakar oleh kaumnya, Allah turun tangan, Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardaw wa salam ala Ibrahim. Wahai api, jangan mendinginlah anda dan selamat dan berikan keselamatan pada Ibrahim. Api tidak menyentuhnya. Ini bukan berarti, ya jangan salah paham, antum tadi udah merasa soleh, tes kesalehan dengan membakar diri, insya Allah terbakar. Karomah yang sebenarnya ini tidak bisa dipamerkan. Dia datang dengan sendirinya di saat yang tepat. Oleh karenanya, orang yang soleh itu hati-hati. Mungkin dia tidak melawan di saat disiksa, di saat antum zalimin. Tapi ingat, doa dia tidak pernah tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan mereka. Ya kan? Hati-hati dengan mereka. Ikhwan sekalian Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk terkait dengan mandi pada hari Arafah, itu lebih cenderung pendapat yang benar adalah hanya yang berkaitan dengan orang yang sedang haji. Sama dengan anjuran mandi pada hari Jumat itu hanya berlaku bagi mereka yang mau sholat. Karena ada perdebatan di kalangan ulama, apakah mandi itu kena Jumatnya atau kena ingin sholatnya. Sama dengan Arafah juga, apakah kena wukufnya atau kena hari Arafahnya. Yang kuat pendapatnya adalah karena orang yang ingin melakukan sholat Jumat dan orang yang ingin wukuf disunahkan untuk mandi. Karena sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ketika ditanya ya kan tentang mandi, kata beliau, iktasil in syi'ta kulla yaum. Kalau kamu mau, lakukan mandi setiap hari. Walakin al-ghusl alladhi huwa al-ghusl, mandi yang benar-benar mandi yang bernilai di Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ghuslu yaumal jum'ah wa yaum Arafah wa yaum Idain. Mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, dan mandi pada Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu masuk ke tanggal 10. Saya nggak tahu waktunya, nggak dikasih tahu. Udah selesai? Hah? Ya sudah kalau begitu. Ya kan, saya sebutkan secara singkat saja. Di tanggal 10 ini padat amal. Ya kan, lakukan mandi karena kita akan sholat Id. Dan upayakan sholat Id itu di tempat yang lapang. Karena Masjid Nabawi, walaupun kita tahu keistimewaannya, lebih baik daripada 1000 kali sholat tempat lain. Rasulullah kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah tidak pernah sholat di Masjid Nabawi. Selalu sholat tempat lapang, kecuali tidak ada areanya atau kita telat mencarinya atau situasinya hujan, boleh sholat di dalam masjid tidak mengapa. Ya, tapi jangan sholat juga di jalan-jalan, itu banyak sekali Masya Allah. Kecuali antum izin dengan yang pihak terkait. Kalau antum begitu gelar begitu saja, antum zalim terhadap pengguna jalan. Tidak boleh. Karena alasan ibadah nutup jalan orang lain. Tidak boleh dalam Islam. Kemudian lakukan sholat sebagaimana yang disyariatkan. Upayakan jalan pergi dan jalan pulang berbeda. Ya kan? Lalu kemudian sepulangnya dari sholat Id, lakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa ya? Sholat sunnah saja. Karena Rasulullah lakukan itu. Lalu kemudian kita potong hewan korban. Perhatikan seluruh terkait dengan sunnah Rasulullah. Dalam korban ini Masya Allah, puluhan sunnah Rasulullah yang bisa kita lakukan. Termasuk setelah itu, upayakan. Di tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya, daging korban dibagikan mentah, tahun ini jadikanlah yang sudah matang, yang siap santap itu. Karena memang sunnahnya, sunnah abdolnya, daging kurban itu dihidangkan dalam bentuk matang, bukan mentah. Tapi boleh mentah. Beda dengan akikah. Akikah abdolnya adalah mentah, bukan matang. Tapi kita kebalikannya. Ada hadis Imam Hakim terkait dengan ini. Dipotong perluas kalau akikahin. Baru dibagikan pada yang membutuhkan. Tidak dalam kondisi matang. Walaupun ulama membolehkan matang. Nah sebaliknya, agar kemudian apa yang Rasulullah katakan bahwa ayyamut tasyrik, yaumu akl wa syurb, hari makan dan minum itu terwujud, maka pastikan ya kan, daging korban kita dihidangkan dalam bentuk apa? Matang. Saking pentingnya memberikan hidangan ini sampai para ulama mengatakan makruh hukumnya puasa tanggal 13 Ayyamul Bid tuh, Zulhijjah. Saking istimewanya memberikan menjamu makan orang-orang yang membutuhkan itu. Karena tradisi Rasulullah SAW biasanya, juga sahabat Nabi SAW, habis motong hewan itu, beliau suguhkan buat orang-orang buat keluarganya sepertiga, buat orang yang miskin tetangganya, dan buat orang yang minta. Walaupun pernah dalam bentuk mentah juga, sebagaimana hadis Muslim dari
Ali bin Abi Thalib terkait dengan ini. Wallahu taala alam. Karena waktunya habis. Ada pertanyaan? Ya, 1-2 orang. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan salah satu yang bisa dilakukan di tanggal 10 atau tanggal 13 Zulhijjah, yaitu sebelum tanggal 1 itu kita harus sudah memiliki hewan kurban secara bagaimana kalau misalkan kita berkurban sapi, di mana itu kan kuotanya untuk 7 orang ya. Misalkan kita dana sudah siap, sementara yang lainnya itu belum siap gitu loh. Sebelum tanggal 1. Nah, apakah itu buat kita sendiri itu sudah mutlak gitu karena kita dananya ada, atau tunggu sampai semua dana itu terkumpul? Syukran Ustaz. Jadi antum gini aja, kalau misalkan joinan itu diperkirakan tidak tertutup, ya kan, sampai tanggal 10 hari pertama misalkan, mungkin baru 3-4 orang gitu kan, ya sebaiknya antum tarik dan belikan saja ke kambing atau domba, seperti itu. Ya kan, sebab memang tradisi di zaman Rasulullah SAW, ketika sahabat mulia Abu Ayyub ditanya oleh Atha bin Yasar, seorang tabi'in kibar, dalam riwayat Tirmidzi itu, bagaimana kaifa kanat ad-duhaya fikum al hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana praktek korban kalian dulu zaman Rasulullah SAW? Lalu kemudian beliau menjawab, kana ar-rajul ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyad an huwa ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun fayatabahan nas fa asbaha kama tara. Seorang kepala keluarga dulu di zaman Rasulullah SAW masih hidup, kata beliau, berkorban seekor kambing atas nama diri dan keluarganya, ya dagingnya sebagai didikan buat keluarga dan sebagian dihidangkan buat orang lain, dan mereka ya berlomba-lomba melakukannya sebagaimana yang kau lihat sekarang ini, kata beliau. Ini artinya memang tradisi di zaman Rasulullah SAW itu kepala keluarga itu berkorban seekor kambing atau domba. Kalaupun kemudian sapi atau onta itu diperintahkan sama Rasulullah SAW untuk join. Ada hadis Jabir bin Abdullah dan Muslim atau Abdullah bin Abbas juga terkait dengan ini. Nah, kalau misalkan joinnya tidak utuh gitu kan, tidak sampai 7 orang misalkan, ya sudah tarik aja dan belikan segera ke domba misalkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan diperkirakan ada yang sudah mencatat namanya tapi belum ada duitnya misalkan, diperkirakan mungkin tanggal 2 atau 3 baru terbayar, tak apa-apa, antum sudah mendapatkan pahala insya Allah karena antum sudah bayar utuh. Ya kan? Ada bagian antum dari sapi itu. Sudah antum dapatkan itu insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.